Selamat malam dokter, perkenalkan nama saya Fem Fadil dari MPM 130, 110, 190, 168. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran dasar. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena satu dan lain hal saya tidak bisa mendapatkan standar perubahan dus. Maka di sini saya akan mencoba sebisa mungkin dengan cara menjelaskan secara satu arah mengenai pemeriksaan basic hearing examination ini. Jadi yang pertama, pemeriksaan pendengaran ini ada voice test yang dimana kita lakukan dengan jarak 1 meter. Di sini kita akan melakukan dengan cara mengetes apakah pasien bisa mendengar suara yang kita sebutkan dengan cara kita menyuarakan 5 buah kata yang berisi 2 kosakata yang dikenalkan oleh pasien, di mana intensitas pengecapan suara tersebut dibedakan dalam 5 intensitas, yaitu ada suara bisik, suara normal, suara kencang, suara teriak. Kemudian yang kelima adalah suara teriak dengan mendekatkan jarak dari 1 meter ke 25 cm. Pemeriksaan ini pertama-tama kita lakukan dengan jarak 1 meter, yang dimana kita mulai dengan diucapkan dengan arah telinga pasien yang masih normal, di mana suara yang dilontarkan ini harus sejajar dengan ketinggian telinga pasien. Lalu dilakukan dengan cara pertama-tama dari sisi telinga yang sehat kita ucapkan dengan intensitas suara dari bisik terlebih dahulu. Kemudian kita tingkatkan intensitas suara tersebut hingga pasien bisa mendengarkan suaranya. Kemudian interpretasi hasil ini dilakukan dengan cara menilai hingga intensitas suara manakah pasien bisa mendengarkan suara tersebut. Kemudian pada saat kita melakukan tes ini, kita melakukan di kedua sisi telinga pasien. Pertama yang sehat terlebih dahulu, baru ke yang tidak sehat, dimana apabila kita melakukan pada satu sisi, maka di sisi yang lain kita harus menggunakan masking voice. Itu biasa kita menggunakan suara jam tangan yang memiliki suara gerak detik dari jam tersebut. Kemudian tes kedua yaitu ada Rina test, dimana kita menggunakan garpu tala. Di sini saya memiliki garpu makan, dimana Rina test ini kita mengetes apakah pasien bisa mendengarkan suara dari getaran garpu tala tersebut. Garpu tala yang digunakan adalah garpu tala 512 Hz, dimana kemudian akan digetarkan. Pada garpu tala ini bisa dipegang dengan cara pegang lehernya, kemudian bisa digetarkan dengan cara menekan kedua batang tersebut, atau bisa diketok di sikut, di lutut. Lalu kemudian apabila bergetar, kita akan pegang di bagian lehernya, baru menempelkan dengan cara menempelkan ujung dari garpu tala tersebut ke tulang pasien. Garpu tala ini pada Rina test akan ditempelkan di belakang telinga pasien, tepatnya di tulang mastoid. Rina test ini ada dua hasil, itu ada Rina test positif dan Rina test negatif, dimana Rina testnya dilakukan dengan cara kita getarkan terlebih dahulu, kemudian kita tempelkan ke bagian tulang mastoid pasien. Kemudian pertama nanti kita akan menempelkan ke tulang mastoid pasien, kemudian kita akan meminta pasien untuk mengangkat tangannya apabila pasien sudah tidak bisa mendengar suara dari getaran garpu tala tersebut. Kemudian akan kita pindahkan ke liang telinga pasien, kemudian kita akan menanyakan pasien apakah pasien masih bisa mendengarkan suaranya atau tidak. Suara yang kita letakkan di mastoid, proses ini kita sebut sebagai bone conduction, dan yang di telinga adalah air conduction, dimana pada hasil normal yaitu Rina test positif, seharusnya pasien masih bisa mendengar suara garpu tala ketika dipindahkan ke depan, dimana artinya air conduction lebih besar daripada bone conduction. Pada hasil abnormal atau Rina test negatif, dimana pasien bisa mendengarkan bone conduction, tetapi pada saat dipindah ke depan pasien tidak dapat mendengarkan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu ada Weber test, dimana pada Weber test ini masih menggunakan garpu tala, dimana garpu talanya akan kita getarkan lalu diletakkan di midline antara di depan jidat pasien atau bisa di atas jidat pasien, dimana yang ingin dilihat adalah apakah pasien dapat mendengarkan suara dari garpu tala ini dengan besar suara yang sama di kedua telinga pasien. Pada pasien yang memiliki gangguan pendengaran akan ada 2 hasil interpretasi, 3 hasil interpretasi. Apabila normal, maka suara
intensitas akan didengarkan sama pada kedua sisi telinga. Apabila ada gangguan konduktif, maka akan terjadi lateralisasi atau kedengaran suara lebih besar di telinga yang bermasalah. Lalu apabila gangguan sensori neural, hasil akan terdengar suaranya lebih besar di telinga yang sehat. Selanjutnya ada selain tes pendengaran adalah tes keseimbangan, di mana ada tes Romberg dan juga tandem gait test, di mana kedua tes ini sama-sama berfungsi untuk mengetes keseimbangan. Di sini pasien akan diminta berdiri, kemudian kakinya akan diletakkan sejajar satu garis ke depan dan tangannya diminta untuk memegang kedua pundak. Pertama-tama pasien akan diminta untuk melihat ke arah satu titik di depannya, lalu pasien akan diminta untuk menutup matanya. Pada Romberg test, pasien akan diminta untuk menetap di titik tersebut, di mana pasien harus menjaga keseimbangannya. Hasil tes yang abnormal adalah pasien tidak dapat menjaga keseimbangannya pada saat ia berdiri dengan normal. Lalu pada tandem gait test, pasien masih menutup kakinya dalam sejajar satu garis, kemudian memegang pundaknya. Pasien akan diminta untuk berjalan di satu garis lurus. Lalu kita nilai apakah pasien ada penyimpangan dalam jejak kakinya, miring ke kanan atau miring ke kiri. Itu adalah hasil abnormal di mana terjadi gangguan pada fungsi keseimbangan pasien. Selanjutnya adalah hasil pembacaan audiogram. Berikut adalah hasil dari hasil tes audiogram, di mana pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu dari audiogram key ketika kita ingin membaca audiogram tersebut. Pertama, audiogram ini akan dibagi menjadi hasil dua telinga, ada yang telinga kanan dan juga telinga kiri, di mana telinga kanan ini secara internasional kita gunakan warna merah, dan telinga kiri kita gunakan warna biru. Kemudian legenda atau tanda dari telinga kanan dan telinga kiri itu berbeda, bisa kita lihat dari sini. Untuk yang hasil ear conduction itu memiliki garis lurus tidak patah-patah. Untuk hasil bone conduction adalah hasil yang dimana garisnya patah-patah. Kemudian untuk ear conduction unmasked yang bagian kanan itu berupa lingkaran. Kemudian untuk bone conduction adalah tanda lebih kecil. Kemudian untuk telinga kiri, di mana yang bone conduction unmasked itu berupa tanda lebih besar. Untuk ear conductionnya menggunakan tanda silang. Untuk hasil interpretasi dari audiogram ini adalah pertama, hasil dikatakan normal apabila kita melihat hasil rata-rata dari ear conduction ini tidak melebihi dari 25 desibel. Seperti yang bisa kita lihat pada telinga kanan ini tidak melebihi 25 desibel secara garis besar, berarti kita katakan hasilnya berupa normal. Ketika kita melihat dari hasil di kiri, sudah pasti dikatakan abnormal karena kedua dari baik ear conduction dan bone conduction ini mengalami hasil desibel di atas 25. Untuk hasil interpretasinya, yaitu pertama kita lihat terlebih dahulu apakah gapnya melebihi 10 atau tidak. Kemudian kedua, kita lihat ear conduction itu melebihi 25, kemudian diikuti oleh bone conduction atau tidak. Sebenarnya kita bisa lihat di sini, ternyata ear conduction ini melebihi dari 25 desibel. Kemudian bone conduction juga mengikuti melebihi dari 25 desibel. Dan ternyata gap antara ear conduction dan bone conduction ini melebihi dari 10 desibel. Berarti kita katakan ini sebagai gangguan campuran. Apabila hanya air conductionnya saja yang melebihi 25, tetapi bone conductionnya menetap pada normal, tidak melebihi 25 desibel, berarti kita katakan itu ada gangguan konduksi. Kemudian apabila terjadi gangguan sensori neural, itu akan mengalami adanya air conduction melebihi 25 desibel, kemudian bone conduction juga melebihi 25 desibel, tetapi gapnya tidak melebihi dari 10 desibel atau biasanya menempel. Kemudian hasil dari interpretasi ini akan ditulis di bagian kolom hasil di sini, berarti kita tulis gangguan campuran di telinga kiri.
Baik dokter, sekian kurang lebih demonstrasi mengenai basic hearing examination dari saya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf lagi karena tidak adanya standar probandus pada pemeriksaan basic hearing examination pada video saya ini. Sekian, terima kasih atas waktunya telah memperhatikan kepada videonya. Hatur nuhun.